Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk materi yang belum saya sampaikan ya. Nah, di sini itu selanjutnya adalah tata nama senyawa poliatomik. Jadi senyawa itu ada dua. Senyawa itu ada dua. Ada senyawa biner sama poliatomik. Biner itu ketika dia terdiri dari dua unsur. Contoh NaCl. Dia terdiri dari unsur Na dan juga unsur Cl. Nah, kalau poliatomik, poli itu artinya banyak. Berarti dia terdiri dari lebih dua unsur. Contoh Na2SO4. Na, S sama O, dia terdiri dari tiga unsur. Nah, itu dinamakan dengan poliatomik. Untuk selanjutnya yang perlu kamu hafalkan itu hanya beberapa saja. Seperti yang pertama, SO4 2- sama SO3 2-. Kalau ada SO ini, pasti nanti muatannya adalah 2-. SO4 2- sama SO3 2-. Kemudian cara membedakan pemberian namanya, kamu bandingkan di O-nya. Kalau O-nya lebih banyak itu diakhiri dengan kata at. Kalau O-nya lebih sedikit, dia diakhiri dengan it. Nah, SO4 2- ini namanya adalah sulfat. Kalau SO3 2- itu namanya adalah sulfit. Jadi SO itu hanya ada SO4 2- sama SO3 2-. O yang lebih banyak namanya sulfat, O yang lebih sedikit namanya adalah sulfit. Untuk selanjutnya adalah NO 3- sama NO 2-. Ini juga sama. Jadi NO 3 itu mesti muatannya -1. NO 2 ya juga -1. Terus kamu bandingkan jumlah O-nya. Kalau O-nya lebih banyak ditambahi dengan at. O-nya lebih sedikit tambahi it. Nah, NO3- itu namanya adalah nitrat. NO2- namanya adalah nitrit. Selanjutnya ada fosfat PO4 3- sama PO3 3- dibandingkan O-nya. Nah, PO4 itu mesti muatannya 3-. Itu apa muatannya aja. PO3 3-. Nah, ini namanya adalah fosfat. Ini namanya adalah fosfat. Terus selanjutnya ada namanya CO3 2-. Nah, CO3 itu mesti muatannya juga 2-. Nah, ini dari mana sih hasilnya muatannya? Itu dari perhitungan atom C sama O. Terus ini juga. Jadi nanti dilihat bilangan koordinasinya gitu. Jadi kalau kelas 10 itu cukup hafalan aja. SO4 2-, SO3 2-, PO4 3-, PO3 3-, terus NO3-, NO2-, CO3 2-. Nah, CO3 2- itu namanya adalah karbonat. Terus apa lagi ya? Selanjutnya ada yang namanya OH-.
OH- ini namanya adalah hidroksida. Terus ada lagi namanya adalah oksalat C2O4 2-min. Ini namanya adalah oksalat. Contoh untuk pemberian nama, kalau senyawa biner selalu diakhiri dengan kata ida. Kalau senyawa poliatomik tanpa diakhiri dengan kata ida, jadi ya sesuai dengan nama anionnya yang sudah saya tuliskan, HSO4 2-min, berarti dia adalah sulfat. Seperti itu. Jadi tanpa ada embel-embel ida. Kalau untuk senyawa biner, baik itu ion atau kovalen, dia harus selalu diakhiri dengan kata ida. Nah, selanjutnya contoh NaOH. Kalau kamu perhatikan di sini, dia terdiri dari unsur Na, O sama H. Berarti dia adalah senyawa poliatomik. Kalau tak uraikan, tak ionkan, Na itu kan logam. Nah, OH itu adalah anion poliatomik. Nah, kita tahu senyawa poliatomik ini termasuk senyawa ion atau kovalen, itu dilihat dari depannya. Nah, kalau depannya dia logam, pasti nanti adalah ion. Seperti NaOH, ini adalah senyawa ion. Nah, kalau misalnya depannya ini itu non logam, contoh H2SO4 kan gini. Ini kan non logam, berarti dia adalah senyawa kovalen, bukan senyawa ion. Untuk misal ini tak ionkan, Na itu kan golongan 1A, pasti biloxnya adalah +1. Golongan 1A itu kan elektrovalensinya 1, berarti dia melepasnya berapa untuk mencapai kestabilan 1. Nah, golongan 2A 2, golongan 3A 3, melepas 3. Nah, untuk yang non logam ini itu tidak tergantung dari golongannya ya, tapi dia itu mencapai kestabilan butuh berapa elektron. Contoh kayak golongan 7A, dia kan nggak stabil, dia punya elektrovalensi 7. Supaya stabil dia butuh 1 elektron lagi supaya capai 8. Berarti biloxnya adalah -1, bukan +7. Nah, kalau non logam itu selalu biloxnya min. Nah, kalau logam itu plus, artinya dia apa? Melepas. Kalau min berarti dia menerima. Nah, plus ditambah OH itu kan pasti OH- yang dihafalan tadi. Na namanya adalah natrium. OH adalah hidroksida. Berarti namanya adalah natrium hidroksida. Kemudian kalau H2SO4, kalau kita ionkan coba, dia kan H sama SO4 itu jadi satu kesatuan, gak boleh kamu tulis satu-satu, jadi dia langsung SO4. Ingat, SO4 muatannya selalu 2-min. H berapa? H adalah plus. Nah, berarti kan dia nggak sama, ini 2 min 2, di sini +1. Jadi di sini itu harus +2 supaya sama. Nanti kalau di total hasilnya adalah sama dengan 0. Berarti ini kan +1 diubah ke 2, berarti harus dikalikan 2, taruh koefisien.
Kemudian kalau di depannya itu ada H-nya, nulisnya bukan hidrogen gitu enggak. Berarti di sini H-nya itu diganti dengan kata asam. SO4-nya apa? SO4-nya adalah sulfat, asam sulfat. Contoh lagi, misal dari nama kalsium karbonat. Kalsium itu kan lambangnya adalah Ca, bukan K ya. Kalau K itu kalium. Karbonat lambangnya adalah CO3, mesti muatannya 2 min. Ca itu golongan berapa? Golongan 2A kan? Berarti biloxnya itu pasti 2 plus. Gak berubah. Nah, kalau kamu lihat di sini, dia sudah sama muatannya. Nah, kalau udah sama muatannya tidak boleh dijadikan indeks. Berarti langsung Ca, kemudian CO3. Contoh lain, misal natrium fosfat. Natrium itu lambangnya adalah Na. Fosfat itu adalah PO4, muatannya harus ditulis 3 min. Na itu golongan 1A, berarti biloxnya harus plus 1. Nah, dia kan belum sama. Berarti harus disamakan dulu. Atau kalau kamu nggak pengen nyamakno, langsung aja muatannya Na itu dijadikan indeksnya ini. Kok tukar-tukaran? Ini dijadikan ini. Jadi Na muatannya pakai muatannya PO4 3 min. Berarti di sini adalah 3. Terus dikasih dalam kurung. PO4. Natrium fosfat. Contoh lain. Oh, enggak contoh lain wes. Misal tak sama gak usah dibalik-balik gini. Kita samakan coba. Na plus sama PO4 3 min. Nah, di sini kan plus 1. Di sini min 3. Kan enggak sama. Berarti di sini itu harus plus 3. Supaya nanti ketika ditotal harus sama dengan 0. Berarti kan ini plus 1. Supaya jadi plus 3 harus dikalikan berapa? Harus dikalikan 3. Taruh di koefisien. Ini gini. Kalau sudah, nah yang kita hitung itu ininya. Ini kalau nggak ditulis dia adalah 1. Nggak usah ditulis. Berarti ini Na. Jumlahnya ada berapa? Ada 3. Tulis 3 di ini. PO4. Jumlahnya ada berapa? Ada 1. Berarti nggak usah ditulis. Selesai. Contoh lain. Misal dari nama apa ya nak ya? Kalium. Kalium nitrit. Nah, kalium itu kan lambangnya K. Nitrit, ono nitrat, ono nitrit. Bedone nek jumlah O-nya. Muatannya sama. Muatannya selalu min 1. Nah, kalau it itu berarti kan lebih sedikit O-nya. Nitrat berarti O-nya jumlahnya 3. It-nya berarti jumlahnya ada 2. Kalau sulfat O-nya ada 4, sulfit O-nya ada 3. Bisa sini. K itu golongan
1A, jadi bilosnya adalah plus 1. Karena dia udah sama kayak gini, berarti gak usah ditulis, langsung aja KNO2. Ini namanya kalium nitrit. Udah, kalau belum paham dipahami dulu. Baru ini nanti tak kasih soal. Dikerjakan di buku tulis ya, dikumpulkan hari Senin setelah ujian. Kalsium fosfat. Terus apa lagi ya? Barium hidroksida. Aluminium sulfat. Ini dari nama ubah ke rumus kimia. Terus pertanyaan kedua, ini ubah ke nama senyawa. Apa menjadi ini kembali boleh dicukui berarti. Dul. Aduh ini. Siapa lagi ya, Nak ya? Sudah, ini aja 6 soal.